Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Hari ini kita mulai masuk lagi ke pembelajaran daring untuk pelajaran IPA ya. Sudah siap untuk belajar? Siapkan bukunya, alat tulisnya, dan kalian simak video berikut ini. Selamat belajar. Hari ini materi yang akan kalian pelajari adalah gerak lurus. Kalau dilihat dari namanya, kita bisa langsung tahu ya bahwa gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu yang dimaksud dengan gerak itu apa. Suatu benda dikatakan bergerak apabila ia berubah kedudukan dari suatu titik acuan tertentu. Dalam fisika, benda yang diam bisa disebut bergerak, sebaliknya benda yang bergerak bisa disebut diam. Tergantung dari titik acuannya. Misalkan saat kita naik bis, kalau kita pakai acuannya adalah bis, berarti yang bergerak adalah pohon-pohon yang ada di pinggir jalan yang kita lihat lewat jendela. Sedangkan saat kita di pinggir jalan, terus kita melihat bis yang bergerak, berarti yang bergerak adalah bisnya dan kita sebagai acuannya. Itu ya. Kemudian selanjutnya, beberapa besaran yang ada pada gerak lurus diantaranya adalah perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Satu-satu akan kita pelajari. Yang pertama adalah perpindahan. Ada dua materi di sini yang perlu kalian pegang, yaitu pengertian perpindahan dan jarak. Bedanya apa? Kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Jadi menghitungnya dari posisi akhir dikurangi posisi awal. Nah, perpindahan ini termasuk besaran vektor. Sedangkan kalau jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jadi semua lintasannya dijumlah, itu kalau jarak. Nah, jarak itu termasuk besaran skalar. Bisa kalian lihat di sini ada suatu benda, dia bergerak dari A ke B. Nah, yang disebut perpindahan adalah posisi X2 dikurangi X1. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal. Sedangkan gambar yang di bawah untuk jarak dari A ke B itu jaraknya 5 meter. Kemudian bergerak lagi dari B ke A, jaraknya juga 5 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah seluruh lintasannya dijumlah. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan ini nanti hubungannya dengan kelajuan. Kalau kecepatan itu besaran vektor, artinya besaran yang mempunyai jumlah dan mempunyai arah. Kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar, yaitu besaran yang mempunyai jumlah saja, tidak ada arahnya. Rumus antara kecepatan dengan kelajuan itu hampir sama. Jadi kecepatan itu adalah perubahan jarak tiap satu satuan waktu. Kalau jarak itu dilambangkan dengan huruf S, waktu dilambangkan dengan huruf T, dan kecepatan atau kelajuan itu lambangnya V, maka kecepatannya bisa dihitung dengan rumus V sama dengan S dibagi T. Nah, hampir sama dengan kecepatan. Kelajuan rumusnya juga sama, V sama dengan S dibagi T. Hanya perbedaannya tadi, kalau kecepatan itu ada arahnya, kalau kelajuan tidak ada arahnya. Kemudian yang ketiga, percepatan. Jika ada perubahan kecepatan, bertambah besar, bertambah cepat, atau bertambah lambat, maka muncullah percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. Nah, yang dimaksud dengan percepatan itu apa? Definisinya adalah perubahan kecepatan tiap satu satuan waktu.
Kecepatan tadi lambangnya adalah V dan waktu itu T, sehingga rumus percepatan adalah A sama dengan V per T. A sama dengan kecepatan dibagi waktu. Contoh soal silahkan dibaca dan difahami. Nomor 1. Sebuah benda bergerak ke kanan sejauh 300 meter, kemudian berbalik ke kiri sejauh 100 meter. Namun, benda tersebut kembali ke kanan sejauh 200 meter. Pertanyaannya, tentukan jarak dan perpindahan. Ingat, perpindahan adalah posisi awal sampai akhir. Ya, posisi awalnya itu digambar yang paling atas, posisi akhirnya digambar yang paling bawah. Jadi dia tadi ke kanan 300, balik lagi ke kiri 100, balik ke kanan 200. Jadi perpindahannya adalah 300 ditambah 100 sama dengan 400 meter. Sedangkan jaraknya dijumlah seluruh lintasannya. 300 ditambah 100 ditambah 200 sama dengan 600 meter. Contoh soal yang nomor 2. Mobil bergerak lurus menempuh jarak 50 km selama 30 menit. Hitunglah kelajuan mobil tersebut. Kalian tulis datanya dulu. Diketahui jarak itu S sama dengan 50 km. Waktu itu T sama dengan 30 menit. Karena jaraknya satuan kilometer, berarti waktunya kita ubah ke satuan jam. 30 menit itu sama dengan setengah jam atau 0,5 jam. Yang ditanyakan adalah kelajuan. Kelajuan itu lambangnya V. Sehingga V rumusnya sama dengan S dibagi T. Sama dengan 50 dibagi 0,5, itu hasilnya 100 km per jam. Contoh yang ketiga, sepeda motor melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. 5 detik kemudian kecepatannya berubah menjadi 30 meter per sekon. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Ada dua kecepatan ya, V1 20 meter per sekon, V2 30 meter per sekon. T-nya waktu sama dengan 5 sekon. Yang ditanyakan percepatan itu A. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T. Sama dengan 30 dikurangi 20 dibagi 5. Hasilnya 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itu salah ketik, bukan 2,5 tapi 2 meter per sekon kuadrat. Nah, gerak lurus itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Cirinya kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya pada detik pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu selalu tetap. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya seperti itu. Contohnya apa? Misalkan gerak kereta api di rel yang lurus dengan kecepatan tetap, atau gerak mobil di jalan yang lurus dengan kecepatan tetap. Walaupun sangat sulit ya, ada mobil bergerak dengan kecepatan tetap. Biasanya kadang cepat, kadang lambat, kadang direm, kadang digas. Intinya pada gerak lurus beraturan adalah lintasannya harus lurus dan kecepatannya harus tetap. Bagaimana kalau kecepatannya tidak bisa tetap? Muncullah gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan, GLBB. Ini bisa GLBB dipercepat, sehingga kalau pada GLBB dipercepat itu berarti kecepatannya bertambah. Kalau pada GLBB diperlambat artinya kecepatannya berkurang.
Contoh peristiwa yang termasuk GLBB dipercepat, misalkan sepeda menuruni bukit. Atau buah kelapa jatuh dari pohon, itu berarti dia semakin cepat. Kalau diperlambat, misalkan sepeda bergerak naik bukit, semakin lama semakin lambat. Atau mungkin daun jatuh dari pohon, itu juga GLBB diperlambat. Kemudian melempar bola ke atas, itu juga GLBB diperlambat. Gitu ya. Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan adalah nanti ada beberapa soal, silahkan dibaca, difahami, kemudian ditulis. Soalnya ditulis lengkap dengan jawabannya, lengkap dengan uraiannya, ditulis di buku ya. Kemudian nanti dikumpulkan di guru mapel IPA masing-masing. Untuk kelas 8A nanti di Bu Ida Fitriani, kelas 8B dan C pada Ibu Sutarwati, kelas 8D, E, dan F di Ibu Siti Rifaatul Mahmudah. Nah, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan nanti. Kalau masih ada pertanyaan, bisa bertanya lewat WA. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan kalian kerjakan tugasnya sebaik-baiknya. Jika masih ada pertanyaan nanti bisa tanya lewat WA. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.